Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. A few moments later. Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 di sini kami ingin mewawancarai materi yaitu tentang fenomena double burden pada pekerja di kalangan mahasiswa khususnya perempuan. Sebelum kami melanjutkan ke penjelasannya, di sini saya ingin memperkenalkan nama saya Nur Faiza, saya Aurelia Mabul, Saya Numaika Lagu Musik. saya Yunita David Denamai. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan fenomena double burden itu kondisi di mana seseorang menjalankan dua peran atau tanggung jawab sekaligus. Misalnya itu mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, atau kata lain yaitu beban ganda. Di sini kami menemukan narasumber 1, mahasiswa sosiologi semester 2, yaitu Kak Putri dari kelas D. Kami melakukan wawancara tentang fenomena double burden pada pekerja di kalangan mahasiswa khususnya perempuan. Di sini juga kami menjelaskan dulu apa itu tentang double burden atau beban ganda. Nah, yang dimaksud double burden itu adalah kondisi di mana seseorang menjalani dua tanggung jawab sekaligus, misalnya kuliah atau kerja, tapi di sisi lain juga harus mengurus rumah atau membantu keluarga. Jadi seperti punya beban ganda dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kami mengajukan pertanyaan kami mengenai isi dari double burden, di mana narasumber bekerja sambil kuliah, di mana tantangan yaitu ego dan tentang diri sendiri. Di sini narasumber mengatakan ego di sini maksudnya bukan sombong, tetapi lebih kepada rasa capek, malas, ingin menyerah, dan kadang merasa iri melihat teman lain yang bisa fokus kuliah tanpa harus bekerja. Ada saat-saat ketika seorang yang istirahat saja ingin bermain seperti teman-teman lain, tetapi tanggung jawab membuat mereka harus tetap bekerja dan menyelesaikan tugas kuliah. Menurut narasumber, ini adalah bentuk perjuangan yang sangat berat karena melawan keinginan diri sendiri setiap hari. Menurut narasumber juga, pasti pernah merasa lelah secara fisik maupun mental saat banyak pelanggan datang untuk menghias kuku, tenaga dan waktu tentu terkuras. Setelah bekerja, masih harus mengerjakan tugas kuliah, belajar, atau mengikuti kegiatan kampus. Kadang tubuh sudah lelah, tetapi pikiran belum bisa istirahat karena masih ada tanggung jawab lain yang harus diselesaikan. Hal seperti ini sering membuat mahasiswa perempuan merasa tertekan dan mudah stres. Selain itu, ada juga tantangan dari lingkungan sekitar. Banyak teman yang memuji atau mungkin meremehkan pekerjaan yang dilakukan narasumber. Ada orang yang menganggap pekerjaan sambil kuliah akan mengganggu pendidikan atau membuat kuliah menjadi tidak fokus. Kadang perkataan orang lain bisa membuat seseorang menjadi tidak fokus. Kadang perkataan orang lain bisa membuat seseorang merasa tidak percaya diri. Namun, menurut narasumber, justru hal seperti itu harus dijadikan motivasi agar bisa membuktikan bahwa perempuan juga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Walaupun begitu, menurut narasumber juga memiliki strategi yang baik untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya adalah mampu membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Menurut narasumber, pembagian waktu adalah hal paling penting dalam menjalankan beban ganda. Menurut narasumber, tahu kapan harus fokus kuliah dan kapan harus menerima pelanggan. Menurut narasumber juga tetap memprioritaskan pendidikan agar pekerjaan tidak mengganggu masa depan. Ini menunjukkan bahwa narasumber memiliki tanggung jawab dan kedisiplinan yang baik. Strategi lainnya adalah menjaga semangat dan pikiran positif. Saat ada teman yang memuji atau meremehkan, narasumber tidak langsung menyerah. Justru hal itu dijadikan dorongan untuk terus berkembang. Menurut narasumber, seseorang yang bisa tetap kuat
berarti memiliki mental yang cukup kuat. Tidak semua orang mampu bertahan ketika diremehkan atau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dukungan orang tua juga menjadi faktor penting. Orang tua narasumber juga mendukung selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu kuliah. Menurut narasumber, didukung keluarga sangat membantu seseorang agar tetap semangat menjalani aktivitasnya. Ketika keluarga mendukung, seseorang akan merasa lebih dihargai dan lebih percaya diri dalam menjalani pilihan hidupnya. Selain tantangan ego dan lingkungan, ada juga hambatan lain yang mungkin dialami mahasiswa perempuan pekerja. Contohnya seperti kurang waktu istirahat, sulit berkumpul dengan teman, jadwal yang padat, tugas kuliah menumpuk, hingga rasa lelah yang terus-menerus. Kadang seseorang juga merasa takut nilainya menurun karena terlalu sibuk bekerja. Belum lagi jika ada pelanggan yang datang mendadak ketika sedang banyak tugas kuliah. Situasi seperti ini tentu membutuhkan kesabaran dan kemampuan mengatur prioritas. Menurut narasumber, fenomena double burden pada mahasiswa perempuan sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan besar dalam menjalankan banyak tanggung jawab sekaligus. Walaupun berat, pengalaman seperti ini juga bisa melatih kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan mengatur waktu. Selain mendapatkan pengalaman bekerja, mahasiswa juga belajar bagaimana menghadapi tekanan hidup sejak muda. Namun, mahasiswa perempuan yang mengalami beban ganda juga tetap harus menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Jangan sampai terlalu memaksakan diri, karena tubuh juga membutuhkan istirahat. Menurut narasumber, penting untuk tetap memberi waktu untuk diri sendiri agar tidak mudah stres atau kelelahan berlebihan. Selain itu, lingkungan sekitar juga sebaiknya memberikan dukungan, bukan malah meremehkan atau menjatuhkan. Dari diceritakan narasumber, kami belajar bahwa menjalani kuliah sambil bekerja memang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan jika memiliki niat, semangat, dan manajemen waktu yang baik. Tantangan ego, rasa lelah, komentar orang lain, dan tekanan tugas memang menjadi hambatan, tetapi semua itu bisa diatasi dengan disiplin, dukungan keluarga, serta keyakinan pada diri sendiri. Kami juga merasa bahwa perempuan pekerja sekaligus mahasiswa adalah sosok yang kuat karena mampu bertahan dan terus berusaha demi masa depan yang lebih baik. Dan menjadi mahasiswa sekaligus pekerja bukanlah hal yang mudah, namun setiap perjuangan dan pengorbanan hari ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mahasiswa adalah sosok yang kuat karena mampu bertahan. Teman-teman, sekian saja video wawancara kami. Semoga bisa bermanfaat.